Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya, dan daripada yang jahat. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dan pada pagi hari ini, Engkau telah menuntut langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu, Pastor Jeffrey V. Piring yang telah ada di tengah-tengah kami saat ini. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan isi hati-Mu yang hendak kusampaikan bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua. Tanpa ada yang terkecuali Bapa, sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga berdoa Bapa bagi semua saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sertai lindungi mereka dan biarlah boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan bersama-sama kami boleh beribadah kepadamu. Sempurnakan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Pagi hari yang indah ini, nah momen di mana kami mau menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Bapa yang Bapa berikan bagi setiap kita. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Sebab Engkau yang memegang setiap musim kehidupan kami Bapa. Untuk itu di pagi hari ini, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Bersama-sama kita mau angkat pujian. Sebab Tuhan selalu menolong kami.
musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi setiap kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong, menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu Bapa, pujilah namamu Yesus. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Kau melindungi, haleluya, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong.
Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mari terus katakan Tuhan selalu menolong. Haleluya, haleluya Lord. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau menolong kami, Yesus Engkau menolong. Terima kasih. Mari mulai buatkan suaramu. Sembah Yesus. Terima kasih Yesus, Allah yang setia. Kuasa nyata. Kami mau terus menyembah-Mu, Bapa. Haleluya, oleh kasih karunia-Mu. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang ada dalam kasih, Engkau Bapa yang setia. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu sebab Engkau Imam besar agung, Engkau pembela kami, Engkau
Kau penolong kami. Yesus kau Tuhan baik. Yesus kami menyembah. Kau sungguh baik. Sebab Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang mempunyai kerajaan. Haleluya. Sekalipun terkadang kami lemah Bapak, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang memberikan kami selalu kekuatan yang tanpa batas. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bersama-sama angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Yes, thank you Jesus. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada. Yesus yang setia, Yesus setia. Yesus yang setia menolong setiap kali. Berkali-kali kau menolong. Yes, thank you Jesus. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hatimu katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus
katakan Tuhan Yesus luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Bersama-sama pada pagi hari ini kita mau merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi. Haleluya. Oh, sungguh luar biasa bagi setiap kami Bapa. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan. Pada siapa kau bangkitkan
yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama katakan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa. Yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Pujilah namamu Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Nama di atas segala nama, Yesus, nama yang telah membebaskan setiap Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari saya persilakan ibu saudara untuk duduk. Sungguh sukacita yang luar biasa Bapa, kami memujimu, kami menyembahmu pada pagi hari ini. Ini momen yang luar biasa Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Bahkan Kau memenuhi setiap kedalaman isi hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau di pagi hari yang indah ini, kami mau mendengarkan yang terbaik daripadamu Tuhan. Sebab firman-Mu yang menopang setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan.
Sungguh Bapa yang setia. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih hari harta kaulah segalanya Bapa. Yes. Thank you. Dari harta Kau segala-galanya Bapa. Kaulah Kami mau segalanya. katakan tenanglah jiwa kami dalam hadirat. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dan dengan segenap hatimu katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu sekarang dan Dulu, selalu. sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kami saudara untuk bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih hari ini ya Bapa, Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan nanti mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tegur kami, bangun hiburkan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Terpujilah ke namamu Bapa, dan berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Terpuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap, yang percaya, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Coba yang dalam keadaan baik-baik saja,
Boleh bilang kiri kananmu, saya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini boleh dipercayakan bisa melayani di tempat ini, GBI Rem yang ada di Permata Hijau. Dan terima kasih sekali lagi. Dan baik, di mana tema kita dalam minggu-minggu ini ya, itu di mana kita membangun mesbah keluarga. Oke, tidak berlambatan, mari kita buka dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Joshua 24 ayat 15. Joshua 24 ayat 15. Ya, Joshua 24 ayat 15. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini satu ungkapan di mana Joshua waktu dia kumpulkan bangsa Israel dan dia katakan pesan firman Tuhan ini. Dan ungkapan Joshua dia katakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah satu ungkapan Joshua untuk sampaikan kepada bangsa Israel waktu mereka berkumpul. Dan hari ini jemaat Tuhan kekasih dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang mesbah keluarga. Dan kita bisa lihat dulu dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28 sampai 28. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya mau katakan jemaat yang pertama itu bukan yang ada di gereja. Tapi jemaat yang pertama itu adalah keluargamu. Yang setuju katakan amin. Karena jemaat mula-mula, jemaat yang pertama di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan disitulah jemaat yang pertama, yaitu keluarga. Saudara, jangan bangga kita sukses di luar. Tapi jika keluargamu enggak sukses. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa jemaat yang pertama itu adalah keluargamu. Jadi bukan gereja secara bentuk, secara saudara organisasi, atau bukan kerjaanmu. Jadi jika kita ingin melihat pelayananmu, bisnismu, dan apapun yang engkau kerjakan terjadi, apa yang kau ingin ekspektasikan semua terrealisasi. Dan di mana kita harus membangun keluarga, mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga itu adalah di mana? Waktu yang diperuntukkan bagi keluarga untuk kita apa? Berkumpul. Untuk apa? Beribadah. Untuk apa? Memperdalam hubungan kita dengan Tuhan secara bersama dengan tujuan utama. Mengenal Allah dengan benar atau know God. Ya, know God. Mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dan saya mau katakan ini sebabnya. Jadi saudara akan lihat. Sebabnya ketika kita membangun mesbah keluarga,
Ini sebabnya. Dan akibatnya saudara yang kekasih Tuhan. Akibatnya sebabnya kita berkumpul. Kita untuk apa? Keluarga kita berkumpul untuk beribadah. Memperdalam hubungan kita dengan Tuhan secara bersama. Dan tujuan utama mengenal Allah dengan benar. Know God. Itu sebabnya. Jadi akibatnya jika kita membangun mesbah Tuhan. Di mana akibatnya kita akan mempererat ikatan kasih dalam keluarga sehingga bisa membangun hubungan pertumbuhan rohani dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga. Itu akibatnya. Jadi sebabnya, ya kan? Sebabnya kalau kita berkumpul, saudara yang Tuhan, mesbah keluarga, itu sebabnya supaya kita, saudara yang kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita boleh beribadah, kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan secara bersama. Itu sebabnya. Dan akibatnya akan mempererat. Ada amin. Dalam kita membangun mesbah keluarga, saudara. Dan akibatnya kita akan mempererat ikatan kasih dalam keluarga. Dan kita bisa membangun hubungan, pertumbuhan rohani. Dan kita akan menjadi Tuhan sebagai apa? Pusat untuk kehidupan keluarga. Nah, yang kita akan belajar bersama-sama. Kenapa pentingnya mesbah keluarga? Amin. Kenapa pentingnya mesbah keluarga? Dan itu memang sangat penting. Yang pertama, pentingnya mesbah keluarga untuk apa? Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengenal Allah dengan benar. Tadi saya bilang, know God. Bukan sekedar tahu. Tetapi saudara kita mengenal dengan benar secara signifikan. Jadi ketika kita membangun mesbah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di mana saudara yang kekasih mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengenal Allah dengan benar. Saya mau katakan begini. Banyak orang hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Tapi tidak kenal Tuhan secara signifikan. Nah, dalam mesbah keluarga ini, saudara yang kekasih Tuhan, kita diarahkan untuk hidup kepada Tuhan dan mengenal. Atau dalam bahasa know God. Know God itu artinya mengenal, memahami, dan saudara mendalam. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan hari ini, di mana yang pertama mesbah keluarga itu kita mengarahkan kepada Tuhan untuk mengenal Allah dengan benar. Jangan hanya sekedar tahu. Ada orang sekedar tahu, tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Contohnya, kalau kita buka ya bersama-sama, kita lihat dulu. Kisah Para Rasul 19. Ayat 13 sampai 15. Ini sebuah cerita. Coba kita lihat bersama. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 15. Saya bacakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu ini siapa? Ini anak-anak Skewa ini. Ini mereka hanya sekedar tahu tentang Yesus. Tapi mereka tidak mengenal, tapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, makanya mesbah keluarga itu di mana supaya kita mengenal dan memahami tentang Tuhan. Supaya tidak sama seperti anak-anak Skewa ini. Coba-coba saudara yang kekasih Tuhan, mereka datang saudara yang kekasih Tuhan dan mereka mulai berdoa. Hanya mereka tahu, sekedar tahu Pak. Tapi mereka tidak mengenal, tidak memahami Tuhan yang sesungguhnya. Makanya mesbah Tuhan itu, mesbah keluarga itu untuk kita belajar mengenal tentang Allah yang sesungguhnya. Banyak ada orang cuma sekedar tahu.
Setelah orang tanya, kamu percaya enggak? Kalau kamu mati, kamu masuk surga. Ya mudah-mudahan, moga-moga. Karena dia tidak memahami. Kalau dia memahami, kalau dia mengenal yang sesungguhnya tentang Tuhan, dia akan jawab, saya percaya, saya yakin, saya mati, saya akan ke surga. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar, bukan mudah-mudahan, moga-moga. Nah saudara, makanya dalam mesbah keluarga ini kita belajar. Ya kan? Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Di sini iblis bilang kepada anak-anak Skewa, Yesus saya tahu. Paulus saya tahu. Terus iblis bilang apa? Kamu siapa? Jangan sampai setan tuduh kepada saya dan saudara. Yesus saya tahu. Paulus saya tahu. Tapi kamu itu siapa? Karena setan ini tahu loh. Makanya kita harus belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kalau engkau memahami Tuhan dengan benar bukan hanya sekedar tahu. Kita kan tahu ya. Kita tahu presiden kita Pak Prabowo. Tapi kan kita tidak mengenal dia secara dalam. Hanya sekedar tahu. Hanya sekedar tahu. Tapi kita tidak mengenal dia secara detail. Kita tidak kenal dia secara emosional, saudara jiwa. Enggak. Nah, iblis tahu loh. Makanya anak-anak Skewa ini sok-sokan datang mulai berdoa orang. Terus orang iblis yang ada di orang itu dia bilang apa? Yesus saya tahu. Yesus saya kenal. Paulus saya kenal. Kamu siapa? Setan tahu loh. Saya dan saudara ini, saudara orang yang memiliki excellent spirit. Orang yang memiliki roh yang luar biasa. Iblis tahu. Iblis tahu. Makanya dalam mesbah keluarga. Kita harus untuk apa? Supaya kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan untuk mengenal Allah dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Jadi untuk apa mesbah keluarga? Supaya kita mengenal Allah dengan benar. Bukan sekedar tahu. Bukan hanya sekedar kenal-kenal biasa. Tapi engkau harus tahu lebih dalam siapa Tuhan kita. Daud mengenal Tuhan dengan benar. Karena dari masa muda Daud sudah mempelajari tentang Tuhan. Satu ketika Daud jatuh. Waktu Daud jatuh, dia jatuh dari dua hal. Dia berzina, bahkan dia membunuh. Dia akan berzina dengan Batsheba dan dia termasuk membunuh suami Batsheba. Dia akan Uria. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi Daud mengenal Tuhan dengan benar. Karena dari muda, dia sudah melekat dekat dengan Tuhan. Karena dari muda dia sudah mempelajari tentang Tuhan. Jadi waktu Daud jatuh, karena dia mengenal Tuhan dengan benar, makanya dia bilang apa? Apabila aku jatuh, aku tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dia pikir begini, kalau saya sudah jatuh, saya sudah salah, oh sudah, engkau akan ke neraka. Coba saudara, kenalilah Tuhan dengan benar. Kalau kita kenali Tuhan dengan benar, kita memahami apa yang Daud bilang. Bukan saudara hanya sekedar ada lagu bilang begini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Daud bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila aku jatuh, aku tidak sampai tergeletak. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang saudara, sudah jatuh. Aduh biar aja deh. Ya udahlah mau jadi apalah. Terserah Tuhan. Tapi kalau kamu, saya dan saudara mengenal Tuhan dengan benar. Waktu saudara jatuh. Waktu saudara mengalami saudara yang Tuhan kelemahan. Tapi karena engkau mengenal Tuhanmu dengan benar. Engkau akan apabila aku jatuh. Tidak sampai tergeletak.
Sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena saudara, ini karena adanya mesbah keluarga. Dalam mesbah keluarga kita akan saling, saudara, ada dua arah. Saling bertanya, saling menguatkan, saling menghibur, saling saudara memperingatkan. Makanya gunanya mesbah keluarga. Karena makanya kita saudara, itu yang pertama. Yaitu supaya saudara yang kekasih dalam Tuhan untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan secara signifikan. Mengenal Tuhan secara benar. Itu yang kedua. Yang kedua saudara, yang pertama tadi. Yang kedua, mempererat ikatan kasih. Gunanya mesbah keluarga apa? Untuk mempererat ikatan kasih dan memulihkan suasana yang kurang harmonis sehingga jadi harmonis. Ada satu true story. Anak dan ibu ini dan keluarga ini senang beribadah keluarga setiap pagi. Tapi bapaknya ini jarang. Kalau setiap mereka sudah doa pagi, bapaknya cepat keluar karena mau kerja. Saudara yang kecam Tuhan, ini terjadi di Amerika. Saudara, bapak ini luar biasa. Dia orang kaya. Dia beli mobil mewah. Waktu dia beli mobil mewah, bawalah ke rumah. Anaknya yang 5 tahun, lihat papanya beli mobil mewah. Anaknya saudara, ambil seperti obeng. Dan dia mulai coret-coret mobil mewah papanya yang papanya beli. Dia coret-coret, saudara yang kekasih Tuhan. Dia coret. Tiba-tiba papanya pulang dan papanya lihat, oh my God. Dan saudara, anak yang 5 tahun ini, karena emosinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa dia pikir panjang, dia ambil kunci Inggris yang ada dalam mobil. Saudara tahu? Terus anak yang 5 tahun ini, tangannya disuruh begini. Dan dia ambil ini kunci ini dan dia pukul ke tangannya. Dan tangannya hancur. Akhirnya dia bawa lari ke rumah sakit. Waktu dibawa lari ke rumah sakit, anak yang 5 tahun bilang, Daddy, apakah tangan saya ini bisa sembuh? Karena sudah hancur ini saudara, tulang-tulangnya sudah hancur. Ini true story, sudah hancur. Dan papanya waktu lihat, papanya menangis. Dan waktu papanya pulang ke rumah, dia cek-cek mobilnya. Ternyata anak yang 5 tahun ini saudara, bukan hanya sekedar coret. Ternyata mobilnya itu saudara, anaknya tulis begini. I love you, Daddy. Padahal dia berusaha tulis, I love you, Daddy. Namanya dia 5 tahun, dia kurang pahami. Dia tulis, I love you, Daddy. Waktu Daddy-nya melihat, I love you, Daddy. Dia menangis. Saudara yang kekasih Tuhan, dan dia kembali ke rumah sakit. Dan istrinya mengajak apa? Berdoa. Berdoa dan berdoa. Dia menangis, saudara yang kekasih Tuhan. Dan terjadilah rekonsiliasi, saudara yang kekasih Tuhan. Akhirnya istrinya bilang, ayo kita bangun walaupun di rumah sakit, berdoa. Dan dia terjadi rekonsiliasi antara dia dengan Tuhan, saudara. Seringkali karena papanya ini terlalu banyak, saudara yang kekasih Tuhan, kita boleh, saudara yang kekasih Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, saudara, kuasailah bumi ini. Jangan bumi yang kuasai kita, tapi kita yang kuasai bumi ini. Yang setuju katakan amin. Jangan kerjaan yang kuasai kita, Pak, tapi kita yang harus kuasai kerjaan itu. Jangan uang yang kuasai kita, tapi kita yang kuasai uang itu. Karena tadi saya sudah bilang dalam kejadian, kita ini diberikan otoritas, diberikan power, diberikan kuasa. Waktu Tuhan ciptakan saudara yang kekasih Tuhan, untuk menguasai, menangkanlah bumi ini. Makanya saudara yang kekasih Tuhan, dalam mesbah keluarga ini saudara yang Tuhan. Yang kedua, untuk mempererat ikatan kasih dan memulihkan suasana yang kurang harmonis. Dalam kita ada mesbah Tuhan.
Saudara yang kekasih Tuhan, kita boleh saling mengingatkan. Papa tadi marah, mama tadi marah. Tadi anak ngambek. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita bangun mesbah keluarga ini. Bangun. Muslim, kita cari Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Mazmur 91, 14, 19, 16. Sungguh hatimu melekat dengan Tuhan, maka Tuhan luputkan, Tuhan bentengi. Apabila engkau berdoa, Tuhan menjawab doamu. Bahkan Tuhan mempermuliakan engkau. Dan kelima, Tuhan, saudara, bahkan umur panjang Tuhan berikan bagimu. Dan yang keenam, keselamatan Tuhan akan berikan kepadamu. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam apa? Dalam mesbah keluarga ini perlu. Mesbah keluarga ini perlu sekali banget. Kalau engkau ingin sukses, saudara yang Tuhan, kita bangun mesbah keluarga. Ada amin? Yang ketiga, untuk apa? Pertumbuhan rohani. Untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengajarkan tentang banyak hal. Salah satu, saudara, dalam kita, saudara yang kekasih Tuhan, mesbah keluarga ini akan membuat apa? Pertumbuhan rohani dan untuk mendidik dan mengajarkan tentang banyak hal. Salah satu, saudara yang kekasih Tuhan, yaitu attitude dalam mesbah keluarga. Saudara yang kekasih Tuhan, Tuhan tidak terpesona. Engkau boleh pintar, banyak orang pintar sekarang, tapi karakternya berantakan. Banyak orang pintar, tapi attitude-nya berantakan. Saya pernah baca buku penginjil yang buta. Namanya Watchman. Dia bilang apa? Remuknya insan keluarnya roh. Dan dalam buku itu dia tema begini. Tuhan tidak terpesona dengan apa? Karunia. Tapi Tuhan terpesona, Tuhan lebih suka bukan masalah karunia. Tapi Tuhan lebih suka karakter kita. Amin. Kita boleh pintar. Sekarang banyak orang pintar. Tapi attitude-nya berantakan. Nah, dalam mesbah keluarga ini, saudara yang kekasih Tuhan, dalam mesbah keluarga ini kita dididik, kita dibentuk, belajar. Anak-anak saudara diajarkan mulai di mesbah keluarga. Ya kan? Diajar attitude kita, karakter kita. Makanya Matius bilang, engkau yang menyembuhkan, engkau yang membangkitkan. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Itu bicara karunia. Tapi Tuhan lebih suka adalah buah roh. Buah roh itu adalah apa? Karakter, attitude-mu. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi tidak heran saudara yang kekasih dalam Tuhan. Banyak kita lihat sekarang keluarga anak ngomong ini, ibu ngomong ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena apa? Tidak ada mesbah keluarga di rumah. Jadi berantakan, tidak ada mesbah keluarga. Saya satu ketika, ya sudah sering lah ya Pak ya. Waktu saya pergi masuk satu restoran, ibu, bapak, anak 3 di round table. Saya makan sebelah kiri. Saya lihat ini keluarga pas duduk saudara. Papa main HP, mama main HP, anak-anak 3 pun main HP. Seharusnya kan di meja makan itu tempat kita ngobrol, tempat kita membangun hubungan, tempat kita didik, tempat kita bentuk. Tapi ini saudara, anak sibuk dengan HP, ketiga anak sibuk dengan HP, orang tua juga sibuk dengan HP. Jadi saudara, HP ini kalau sudah main HP, filosofi ini saudara, main HP yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Betul atau yang jauh jadi dekat loh. Ada di mana kamu? Kamu ada di mana say, babe? Tapi yang duduk di dekat ini samping saudara, dia lupa loh saudara. Lupa. Tapi yang dia ingat yang di luar. Ada di mana? Saya lagi di sini. Jadi saudara, filosofi saudara HP ini, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Makanya dalam mesbah keluarga itu saudara yang kekasih Tuhan. Supaya kita bertumbuh rohani, makanya ada didikan di situ, ada pengajaran
di situ. Tentang banyak hal, salah satu attitude. Banyak orang pintar tapi attitude-nya berantakan. Makanya saya mau katakan, mari kita bangun mesbah keluarga. Ada amin. Sebagai papa, sebagai imam, kita bangun mesbah keluarga. Dan sebagai istri, sebagai penolong, kita buktikan, kita nyatakan, kita buktikan supaya mereka bisa melihat. Karena waktu kita membangun mesbah keluarga untuk mendidik, untuk membentuk, untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk menegur, kalau salah ditegur, diingat. Di mana? Di saat mesbah keluarga itu. Kita benahi. Saudara yang kekasihan Tuhan, kapan hari saya sempat lihat satu postingan apa itu lagi di shoot. Kedua anak ini saudara, kedua anak maki-maki pembantunya. Maaf, anak yang masih SD, karena mereka orang luar biasa, maki-maki kepada pembantu. Saudara yang kekasihan Tuhan, mamanya datang, pembantunya lagi nangis. Karena apa? Setelah dicek, yang selalu doa anak-anak mau. Ya saudara, papanya juga bilang, kalau mereka nggak mau doa, mereka nggak mau bikin mesa, biar aja nggak apa-apa. Jangan paksa-paksa. Harusnya kita didik dong. Amin. Dalam mesbah itu kita didik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Makanya mari kita membangun mesbah keluarga. Sangat butuh ini. Sangat perlu sekali mesbah keluarga. Karena saudara yang kesentuh banyak orang sukses, banyak orang berhasil di luar. Tapi di dalam berantakan Pak. Ada sebuah gereja saudara yang kesentuh Tuhan. Gembala luar biasa. Tapi anaknya saudara yang kesentuh Tuhan ngedrak. Padahal seorang gembala. Tapi kenapa? Doa cuma ya doa. Mereka doa sendiri. Tidak membangun, tidak mengajak, tidak mendidik keluarga. Nah ini kesempatan. Saudara, di keluarga ini kesempatan sekali. Mesbah keluarga itu kesempatan. Kalau di gereja itu kebangunan rohani. Tapi kalau saudara membangun mesbah itu saudara, ada dua arah. Kita saling menguatkan, saling menghibur, saling mengingatkan. Makanya betapa perlunya mesbah keluarga itu. Untuk apa? Supaya kita mengalami apa? Pertumbuhan rohani dan untuk mendidik, untuk mengajar tentang banyak hal. Dan saya percaya kita akan melihat generasi-generasi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Karena kita membangun mesbah keluarga. Yang keempat, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Untuk apa kita membangun mesbah keluarga ini saudara? Yang keempat, warisan iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berikan warisan kepada keluargamu, bukan warisan kekayaan. Kekayaan itu bisa habis, kekayaan itu bisa hilang. Tapi warisan iman itu luar biasa. Apapun yang terjadi saudara, kalau warisan iman diberikan kepada anak-anakmu, keluargamu saudara. Saya selalu bilang begini, apa yang kita cari berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, satu ketika kita akan tinggalkan. Amin. Tapi apa yang kita beri, itulah yang kita akan bawa. Apa yang kita cari berhari-hari? Titelmu, uangmu, kekayaanmu. Firman Tuhan, satu ketika kita akan tinggalkan. Tetapi apa yang kita beri, itulah yang kita akan bawa. Jadi saudara yang kekasihan Tuhan, kita beri warisan iman kepada keluargamu. Papa tidak punya uang, papa tidak punya kekayaan, tapi wariskan iman. Apapun kalau kita diwariskan iman, apapun yang terjadi, dimanapun berada, sedang mengalami goncangan, sedang mengalami masalah, karena ada warisan iman, dia akan tetap tegar, dia akan tetap kuat. Karena dia diwariskan bukan sekedar harta, tapi diwariskan untuk apa? Iman. Saudara yang kekasih Tuhan. Wariskan kepada anak-anakmu adalah iman. Wariskan kepada anak-anakmu tentang melekat dekat dengan Tuhan. Wariskan kepada keluargamu.
untuk supaya mencari Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan wariskan saudara yang kekasih dalam Tuhan hartamu. Harta bisa selesai, harta bisa habis. Tapi iman saudara, kalau dia diwariskan iman, apapun terjadi, dia tidak akan digoncangkan masalah uang. Dia tidak akan digoncangkan masalah jabatan. Kalau iman diwariskan, dia harus tegar, kuat. Apapun yang terjadi, dia akan tetap tegar. Apapun yang terjadi, sekalipun dunia bergelora, sekalipun dunia bergoncang, saudara, dia akan tetap tegar karena dia diwariskan iman. Ini modal, saudara. Iman diwariskan kepada keluargamu. Iman diwariskan kepada saudaramu. Iman diwariskan bukan hanya sekedar diwariskan kekayaan. Kekayaan bisa selesai, kekayaan bisa habis. Satu ketika saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita, bukan cerita, true story. Beberapa tahun yang lalu kan di Turki kan gempa besar. Saudara, ini true story yang luar biasa. Seorang konglomerat di Turki termasuk kaya banget. Dia punya gedung, buildingnya ada 38 gedung. Saudara yang kekasih Tuhan, satu ketika datang, dia orang Kristen saudara. Datang orang minta pertolongan, bantuan. Terus dia ngomong apa? Emangnya kekayaan saya nenek moyang kamu punya? Tiba-tiba di dalam tim itu nyeletuk begini. Pak, satu saat akan hilang apa yang kau punya. Dia jawab apa? 7 turunan tidak akan hilang. Oke. Dia ngomong begitu saudara. 1 minggu kemudian gempa besar di Turki. 17 detik semua harta kekayaannya dia, gedung-gedungnya yang ada di Turki semua rata tanah. Dia bilang apa? 7 turunan tidak akan habis. Hanya 17 detik selesai. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, wariskan iman kepada keluargamu. Hartamu bisa selesai, kekayaanmu bisa selesai. Wariskan iman yang teguh. Jadi apapun yang terjadi, masalah bisa terjadi, goncangan bisa terjadi karena dia wariskan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap bergantung kepada Tuhan karena diwariskan iman. Yang kelima, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Gunanya saudara yang kekasih Tuhan, mesbah keluarga. Yaitu di dalam Ayub 23 ayat 10. Tuhan tahu jalan hidupmu. Seandainya Tuhan menguji engkau, engkau akan timbul seperti emas yang murni. Ternyata mesbah keluarga ini tujuannya untuk saudara saling menguatkan. Supaya saudara apapun yang terjadi belajar menghadapi tantangan seperti Ayub. Ayub termasuk perfect. Ayub termasuk orang yang perfect, istilahnya seakan-akan seolah-olah Ayub ini tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, perfect banget. Tapi karena dia punya hubungan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, kekayaannya habis, anaknya mati, bahkan tubuhnya Ayub hancur, sakit luar biasa. Ada satu saudara seperti eksim, seperti saudara gatal-gatal dalam tubuhnya, bahkan karena gatalnya sudah keterlaluan dalam tubuhnya ini sampai dia saudara tabur kapur di tanah. Karena kalau ada gatal-gatal kena kapur, hilang gatalnya karena pedes. Dia sampai berguling-guling saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena Ayub saudara begitu saudara yang Tuhan melekat dengan Tuhan. Makanya dia katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas yang murni. Saudara, ini hasil membangun mesbah, saudara. Membangun mesbah Tuhan, dia tetap kuat. Bahkan istrinya ini saudara bilang apa kepada Ayub? Masihkah engkau menyembah Tuhan? Masihkah engkau memuji Tuhan? Anak mati, harta habis,
bahkan tubuhmu hancur. Istrinya bilang apa? Masihkah engkau menyembah Tuhan? Terus apa Ayub bilang? Dasar kamu perempuan gila. Rupanya perempuan ini kalau nggak bertobat betul-betul bahaya. Sedangkan Tuhan dia sudah kutuk. Apalagi cuma dia ada orang yang mengambil suaminya, berhabislah dia. Saudara, apa ini istri Ayub bilang, kutukilah Tuhanmu. Terus Ayub karena dia saudara selalu membangun mezbah. Makanya dia kuat menghadapi tantangan. Dia kuat menghadapi masalah. Dia bilang dasar perempuan gila. Masa engkau, Ayub bilang apa? Masa engkau hanya ingin yang baik-baik saja? Masa engkau ingin yang zona nyaman-nyaman saja? Masa engkau hanya ingin cuma yang luar biasa saja? Tapi kenapa yang tidak luar biasa engkau tidak mau terima? Orang yang membangun mezbah keluarga. Saudara yang kecil Tuhan, dia berani menghadapi masalah apapun yang terjadi. Tantangan apapun dia berani menghadapi. Karena dia saudara membangun mezbah. Makanya ini perlu tema ini luar biasa. Mari kita bangun mezbah keluarga. Karena di dalam mezbah keluarga ini ada sebab dan akibatnya. Ada amin. Ada sebab dan akibatnya. Sebabnya saudara ada hal-hal yang kita akan lihat saudara. Sebabnya ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Ada sesuatu yang Tuhan mau buktikan bagi kita. Ketika kita saudara melekat. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Bangunlah mezbah keluarga. Saya percaya kita pada hari ini. Kita mau bangun mezbah keluarga. Mulai belajar saudara yang Tuhan. Mulai ingatkan suami. Ingatkan kepada istrimu. Ingatkan kepada anak-anak. Dan saya percaya kita hari ini. Mari kita mau bangun mezbah keluargamu. Erat. Karena jemaat yang pertama adalah keluargamu. Jemaat yang pertama yang Tuhan bentuk adalah keluarga. Jadi kita perlu perhatikan. Saya selalu bilang begini. Saya suka bilang selalu. Kita ini orang kalau teman itu luar biasa sekali kan. Kita ajak teman. Tapi saudara dengar. Teman hadir pada saat engkau punya sesuatu. Tapi setelah engkau tidak punya sesuatu, teman akan pergi. Bahkan dia amnesia, lupa ingatan dengan engkau. Kalau engkau punya sesuatu, aduh banyak sekali saudara teman. Tapi setelah engkau hilang sesuatu, langsung semua pergi. Saudara yang kecil Tuhan, teman hadir karena engkau punya sesuatu. Waktu engkau susah, mana teman yang kamu bantu nggak ada, hilang semua. Yang lihat siapa? Istrimu, anakmu. Bahkan waktu suami saudara entah pergi kemana diwalari oleh wewe gombel. Setelah datang saudara sudah nggak punya apa-apa. Istri yang saudara menjaga dia, saya punya teman di Palu. Waktu dia kaya banget, dia pergi dengan siapa kali nggak tahu, entah. Setelah sudah nggak punya apa-apa, udah stroke. Yang satu bawa pulang, ambil suamimu. Istri yang di rumah, saudara yang kekasih Tuhan. Dia yang menunggu walaupun seringkali dia menyanyi. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Walau kadangkala tak seiring jalan. Dia tetap bertahan saudara menunggu. Nanti sudah nggak punya apa-apa baru comeback. Langsung nyanyi mungkin. Orang berdosa pulang. Tapi istri tetap menunggu. Saudara tetap menunggu. Dia sudah struktur saudara. Dia jaga. Saudara teman saya yang di Palu jaga. Sampai akhir menutup mata. Karena saudara istri ini saudara yang kekasih. Walaupun suami sudah pergi saudara yang kekasih. Entah di mana. Saudara, tapi dia tetap sabar karena dia selalu membangun saudara dengan anak-anaknya saudara yang Tuhan membangun mezbah walaupun papanya tidak ada. Walaupun papa mereka datang sudah stroke, udah sakit-sakitan tapi orang saudara yang Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan.
yang membangun mesbah, dia akan kuat menghadapi apapun persoalan masalah yang datang. Ada amin. Dan orang yang selalu membangun mesbah saudara dengan Tuhan, tidak mudah tersinggung. Orang yang saudara yang melekat dengan Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan dalam mesbah keluarga, tidak gampang ngambek, tidak gampang tersinggung. Saya percaya kita di sini tidak gampang tersinggung. Karena kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apapun kata orang, dia tetap katakan God is good all the time. All the time God is good. Tuhan itu baik. Orang mau ngomong apa saudara, dia bilang semua terserah padamu. Aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, terserah. Kalau orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, membangun mesbah dengan Tuhan, saudara yang dengan Tuhan, dia tidak peduli orang. Karena apa? Saling menguatkan, dalam mesbah itu saling menguatkan. Ya udahlah, sabarlah. Saya mau tutup saudara dengan satu kesaksian. Sekarang banyak orang saudara yang kecam Tuhan, mudah tersinggung, mudah marah, suka berpikir yang negatif. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan, tidak ada mesbah Tuhan. Makanya gampang tersinggung dan pikiran-pikirannya. Satu saat saya melayani rumah sakit jiwa, Pak. Waktu saya melayani di rumah sakit jiwa, ini saya suka berikan kesaksian. Saya tanya kepada kepala dokter rumah sakit jiwa. Bilang, Pak dokter, ini orang-orang gila ini rata-rata kenapa? Dokter jawab, Pak Pendeta Jeffrey, 75% orang gila ini karena suka berpikir negatif. Jadi hati-hati. Yang suka berpikir negatif, calon orang gila. Sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini. Ini karena apa? Kurang hubungan dengan Tuhan. Kalau dia membangun mesbah, itu cara berpikirnya baik loh saudara. Cara mendengar itu baik, cara bicara itu baik, cara pandang itu baik. Bahkan cara hatinya itu baik. Karena dia selalu membangun mesbah keluarga. Mesbah, membangun relationship dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun intimate dengan Tuhan. Orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan, mesbah Tuhan, intimate. Apapun kata orang, emangnya gue pikirin. Ada amin. Apapun kata orang saudara, orang mau ngomong apa saudara. Sekarang banyak orang yang suka berpikir negatif. Saudara, ya sama. HP ini. Kalau terlalu banyak data, terlalu banyak saudara, kita perlu ada yang kita perlu delete supaya nggak error. Orang yang mau hubungan dengan Tuhan, yang sudah nggak perlu dia delete aja, dia lupakan aja, karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Ada amin. Dan saya percaya siang hari ini, saudara kita mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan aku rumah doamu. Kita boleh angkat tangan kananmu dan tangan kiri taruh di dadamu saat saya ini. Boleh sama-sama singat. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doamu. Mari kita renungkan pujian ini. Semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita angkat dari pujian yang pertama. Angkat hati dan suaramu. Ku bawa hidupku sekarang Amin.
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. oh jadikan aku, Jadikan aku Tuhan. mari angkat dua tanganmu semuanya. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Thank you Jesus. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari, biar jemaat katakan jadikan aku Tuhan. Mari angkat suara jemaat Tuhan katakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan mulialah karya-Mu. There is none there. Terima kasih, We love you, we love you, we love you Jesus. kami There is none. We love you Jesus. There is none like you Jesus.
Jesus. Hallelujah. We love you. Jadikan aku. Biar jemaat sendiri katakan. Jadikan aku Tuhan. Oh. Amen. Oh, jadikan aku. Oh, Jadikan aku Tuhan, merubah doamu akan semua suku bangsa. Datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, berubah doamu akan semua suku bangsa. Datang menyembahmu. Akan semua suku bangsa datang menyembahmu. agar semua keluargaku, Akan semua suku datang menyembahmu. oh haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa pentingnya kami membangun mesbah. Karena waktu kami membangun mesbah untuk mengarahkan hidup kami kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Bukan sekedar kami tahu, tapi kami mengenal Tuhan secara signifikan. Ketika kami membangun mesbah Tuhan, di mana Tuhan mesbah ini untuk mempererat ikatan kasih dan memulihkan suasana yang kurang harmonis menjadi harmonis. Ketika kami membangun mesbah ya Tuhan, untuk pertumbuhan rohani supaya kami mengalami progres. Karena untuk mendidik, untuk mengajarkan tentang banyak hal. Supaya attitude kami, supaya kami menghasilkan buah roh yang baik. Ketika kamu membangun mesbahmu ya Tuhan, ini adalah warisan kekayaan kami yang tertinggi ya Tuhan. Ketika kami membangun mesbah Tuhan, kami akan kuat menghadapi masalah. Kami akan kuat menghadapi tantangan. Terpujilah ke namamu Bapa. Tidak ada satupun kami di tempat tidak berkati, semua kami diberkati Tuhan. Siapapun kami Tuhan. Baik orang tua kami, baik kakak adik kami, baik saudara kami Tuhan. Tidak ada satupun tidak diberkati, semua kami diberkati Tuhan. Terpujilah ke namamu Bapa. Bagian kami sudah lakukan. Bagian Tuhan lakukan atas kami. Terpujilah ke namamu Bapa. Ini doa dan seruan kami. Yang percaya bersama katakan amin.